kita jangan terjebak paradigma pemain bintang. Ya, saya percaya sepak bola itu bisa berhasil kalau bermain tim. I'm absolutely delighted to be here, just ready to get going now. Martin Paes tak sabar curi perhatian supporter Timnas Indonesia. Saya punya kualitas, dan saya senang bergabung dengan Timnas. Kiper FC Dallas, Martin Paes, mendapat panggilan perdananya untuk membela tim nasional, Timnas Indonesia. Martin Paes pun mengaku sudah tidak sabar untuk menunjukkan kualitasnya di skuad Garuda. Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk memulai perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada kesempatan ini, juru taktik asal Korea Selatan itu memanggil wajah-wajah lama seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, sampai Rafael Struijk. Namun ada satu wajah baru yang menjadi debutan di Timnas Indonesia. Ya, sosok itu adalah Martin Paes. Kiper berpostur jangkung itu akhirnya bisa bermain untuk skuad Garuda setelah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April lalu. Martin Paes pun sangat antusias mendapat panggilan pertamanya untuk Timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun ini sudah tidak sabar ingin mencuri perhatian dalam mengawal gawang skuad Garuda. Saya tidak sabar untuk bermain di panggung internasional untuk Indonesia, kata Martin Paes, mengutip dari situs resmi FC Dallas, Jumat, 30 Agustus 2024. Saya sangat bersemangat, saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia, ungkap dia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan menantang Arab Saudi. Skuad Garuda bakal bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024, mendatang. Di laga inilah Martin Paes baru bisa menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Namun begitu, Martin Paes tetap akan ikut serta bersama Timnas Indonesia saat melawat ke Arab Saudi. Kemungkinan besar, dia bakal langsung bertolak ke Jeddah setelah membela FC Dallas melawan Colorado Rapids pada Minggu 1 September mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi mencoret dua pemain naturalisasi jelang laga melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama grup C di Stadion King Abdullah Sport City, pada Kamis, 5 September 2024. Membeber analisisnya ihwal konflik pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan salah seorang penggawa skuad Garuda yakni Elkan Bagot. Ia menilai, tak ada yang salah dalam konflik tersebut. Elkan Bagot tidak salah sebenarnya. Saya pikir, ia nggak salah. Kenapa? Karena ia nggak dipanggil sejak awal. Setelah kompetisi berakhir, ia punya hak untuk berlibur. Ia sudah memesan segala macam kemudian harus dipanggil karena kita akan menghadapi gini. Wajar kalau ia tidak memenuhi panggilan tersebut, ucap Gita, dalam siniar di kanal YouTube Hassanias Corner. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot tak saling follow lagi dengan Shin Tae-yong di media sosial usai tak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum membahas soal hubungan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong yang diduga semakin memanas, Timnas Indonesia akan segera mentas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia,
harus menghadapi tim-tim kuat Asia, yakni Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dalam dua laga awal, Timnas Indonesia akan bermain di markas Arab Saudi pada 6 September 2024 dan menjamu Australia pada 10 September 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah resmi mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Ke-26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong itu diumumkan melalui video panjang yang diunggah di akun Instagram Timnas Indonesia. Kita sama-sama bersatu, bersama kita satukan tekad demi yang terbaik bagi Indonesia, kata Shin Tae-yong di video tersebut, Kamis, 29 Agustus 2024. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong mengaku tidak berminat untuk memanggil Elkan Bagot ke skuad Garuda pada kesempatan kali ini. Sama sekali tidak dipertimbangkan, nama Elkan Bagot, kata Shin Tae-yong di Jakarta. Namun, Shin Tae-yong tidak menjelaskan alasannya mengapa tak mau memanggil bek jangkung yang dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC itu. Sehingga, beredar anggapan dari fans Timnas Indonesia bahwa hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong sedang tidak baik-baik saja. Sejauh ini belum diketahui soal kebenaran hubungan keduanya, yang jelas Elkan Bagot dan Shin Tae-yong diharapkan bisa bekerja sama lagi di atas lapangan untuk memajukan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong soal pernah coret 10 pemain karena bohong saya benci dikibuli. Respons aneh Elkan Bagot usai 26 pemain Timnas Indonesia diumumkan. Dia pernah mencoret 10 pemain dari timnya karena ketahuan berbohong. Kisah pertama adalah mengenai kedisiplinan serta etika pemain yang dinilai buruk. Shin Tae-yong mengungkapkan, salah satu pemainnya pernah meninggalkan pemusatan latihan tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Saya sedang sarapan pagi ada pemain yang tak terlihat. Ketika saya bertanya, kemana si pemain, ternyata si pemain meninggalkan pemusatan latihan dini hari tadi karena kakeknya meninggal dunia. Ia pergi tanpa memberitahu pelatih, padahal sedang mengikuti pemusatan latihan, kata Shin Tae-yong dalam kanal YouTube Genius Rehabilitas Yoon Cheon-jae. Elkan Bagot tidak diam usai timnas. Indonesia mengumumkan 26 pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, respons aneh keluar darinya. Kurang dari 24 jam setelah PSSI resmi merilis daftar pemain Timnas Indonesia untuk dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, 29 Agustus 2024, Elkan Bagot memberi respons cukup menohok. Hal itu dilakukan setelah namanya tak muncul dalam 26 daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong dan Ketum PSSI, Erick Thohir, kompak mengunggah video roster skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia. Video tersebut diunggah pada akun Instagram pribadi masing-masing. Hal ini ternyata membuat Elkan Bagot gatal untuk memberi respons. Pemain Ipswich Town yang sedang dalam masa peminjaman di Blackpool ini seolah tak ingin melewatkan momen tersebut. Menariknya, Bagot memberi respons yang cukup aneh, sama seperti ketika ia tak mengindahkan panggilan Shin Tae-yong di playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu, Bagot memilih liburan di Maladewa bersama sang kekasih, ketimbang bermain dalam laga playoff Olimpiade bersama Timnas U23 Indonesia. Kini hal yang sama dilakukan Bagot, melalui akun Instagram pribadi, ia mengunggah momen kebersamaan dengan sang kekasih ketika berlibur di Maladewa. Tak sampai 24 jam setelah Shin Tae-yong, Erick Thohir hingga PSSI mengumumkan roster putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak pelak unggahan Elkan itu langsung mendapat banyak tanggapan dari netizen Indonesia yang mengikutinya di Instagram. Banyak yang masih berharap Elkan bermain untuk Timnas Indonesia, namun tak sedikit yang menerka melontarkan spekulasi liar. Salah satunya berpendapat bahwa masalah utama Elkan saat enggan membela Timnas Indonesia adalah karena kekasihnya yang meminta ditemani liburan. Apalagi unggahan teranyar Elkan berisi ucapan selamat ulang tahun untuk sang kekasih, Katie Martsen. Selamat ulang tahun Katie Martsen, tulis Elkan Bagot disertai dengan emotikon berbentuk hati. Elkan Bagot kembali tersisih dari skuad Timnas Indonesia, namanya masih hilang sejak menolak bermain di playoff Olimpiade Paris 2024. Sejak itu, Elkan Bagot tak lagi dipanggil Shin Tae-yong, mulai saat melawan Vietnam pada Maret hingga menjamu Filipina di SUGBK pada Juni 2024.
kata Martin Paes usai dapatkan panggilan perdana timnas Indonesia. Kiper FC Dallas, Martin Paes, masuk dalam daftar panggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Paes masuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi kiper ada 3 nama lain yakni Adi Satrio, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Mereka akan bertugas untuk pertandingan melawan Arab Saudi, 5-9, dan Australia, 10-9. Rencananya semua pemain akan berada di Jeddah pada tanggal 1 September mendatang. Martin Paes menjelaskan, dia sangat bersemangat untuk bisa mencatatkan caps perdana bersama skuad Garuda. Sebelumnya, jalan yang berliku harus dilewati hingga akhirnya bisa tersedia untuk timnas. Masalah caps di timnas kelompok umur Belanda membuat dia harus menunggu cukup laga untuk perpindahan federasi. Namun, Shin saat ini sudah bisa memberikan satu tempat untuk Paes. Saya sudah tidak sabar untuk bermain di pentas internasional untuk Indonesia, kata Martin Paes. Pemain berusia 26 tahun ini melanjutkan, dia akan memberikan semua kemampuannya untuk mengawal gawang Indonesia. Apalagi, lawan yang akan mereka hadapi di depan mata tidak akan mudah. Selain Arab Saudi dan Australia, ada Jepang, Cina, dan Bahrain yang akan saling bersaing. Tentunya, butuh perjuangan ekstra keras untuk bisa berlaga di Piala Dunia mendatang. Saya sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia. Tutupnya, hadirnya Paes tentu akan jadi angin segar untuk timnas Indonesia. Persaingan di sektor penjaga gawang akan semakin sengit karena Hernando, Adi, dan Nadeo akan bertarung untuk memperebutkan menit bermain. Selain itu, Shin akan memiliki banyak opsi yang solid di sektor tersebut karena 3 nama di atas bermain apik di Liga 1 musim ini. Respon Erick Thohir soal 26 pemain timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong. Elkan Bagot ternyata begini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut menyoroti 26 pemain pilihan Shin Tae-yong yang bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada bulan September mendatang. Ini merupakan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengawali perjuangan dengan bertamu ke kandang Arab Saudi, 6 September 2024, skuad Garuda lalu menjamu Australia pada 10 September 2024. Pada kesempatan ini, Shin Tae-yong memanggil sebanyak 26 pemain. Kepastian ini diumumkan langsung melalui akun Instagram Timnas Indonesia pada Kamis, 29 Agustus 2024, pagi. Ada 12 pemain dari Liga 1 2024 hingga 2025 yang mendapatkan kesempatan. Persija merupakan tim yang mengirim wakil terbanyak yakni 3 nama, mereka adalah Witan Sulaiman, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Lebih lanjut, 14 pemain lainnya adalah pemain yang bermain di luar negeri. Kejutan terjadi ketika Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil sebanyak 4 kiper. Sebagai informasi, sebelumnya muncul prediksi bila Shin Tae-yong bakal mencoret satu nama antara Nadeo Argawinata, Hernando Ari atau Adi Satrio. Hal tersebut tak terlepas dari Martin Paes yang sudah bisa memperkuat timnas Indonesia, namun, Shin Tae-yong ternyata memilih untuk tetap mempertahankan Nadeo, Hernando dan Adi Satrio. Sementara itu, Erick Thohir turut memposting daftar 26 pemain timnas Indonesia melalui akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, Erick Thohir berharap para pemain dapat memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Indonesia akan segera memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, berikut daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Kiper Nadeo Argawinata, Borneo FC, Hernando Ari, Persebaya, Adi Satrio, PSIS, Martin Paes, FC Dallas. Bek Asnawi Mangkualam, Port FC, Pratama Arhan, Suwon FC, Sandy Walsh, Cafe Mechelen, Rizky Ridho, Persija, Muhammad Ferrari, Persija, Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Jai Idzes, Venezia, Wahyu Prasetyo, Malut United, gelandang Marcelino Ferdinand Tom Hayeriki Kambuaya, Dewa United, Ivar Jenner, FC Utrecht, Nathan Choeaon, Swansea City, Kelvin Verdong, N.E. Nijmegen, Shane Patinama.
Kas Eupen, penyerang. Ramadan Sananta, Persis, Witan Sulaiman, Dewa United, Dimas Derajat, Persib, Hoki Caraka, PSS Sleman, Rafael Struijk, Ado Den Haag, Egy Maulana Fikri, Dewa United, Ragnar Oratmangoen, Dender. Tak ada namanya Elkan Bagot. Konfirmasi Ado Den Haag, Rafael Struijk dapat panggilan dari Timnas Indonesia. PSSI belum mengumumkan skuad resmi Timnas Indonesia untuk menjalani 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, klub-klub yang menjadi tempat bernaung para penggawa Garuda sudah melakukan hal itu. Ado Den Haag menjadi klub terbaru yang mengumumkan pemain mereka. Klub Liga level kedua itu menyebut Rafael Struijk mendapatkan surat panggilan untuk membela Timnas Indonesia. Selain Rafael Struijk, ada 3 pemain andalan Ado Den Haag yang lain yang juga mendapatkan panggilan dari timnas masing-masing. Rafael Struijk, Kylian Nikiema, Seko Usila dan Silvinho Esajas menerima panggilan dari tim nasional masing-masing baru-baru ini, bunyi pernyataan resmi dari Ado Den Haag. Rafael Struijk tampil 2 kali dari 3 pertandingan itu. Penyerang berusia 21 tahun itu masih menanti gol pertama di level klub musim ini. Rafael Struijk sejauh ini tercatat sudah memiliki 12 caps bersama Timnas Indonesia. Namun, Struijk masih belum mendapatkan gol pertamanya untuk Garuda. Meski demikian, peran Rafael Struijk tetap terasa penting. Terutama kemampuannya dalam menempatkan posisi dan membuka peluang untuk pemain depan Timnas Indonesia yang lain. Hal serupa juga diharapkan bisa kembali dihadirkan oleh Rafael Struijk saat memperkuat Timnas Indonesia, September mendatang. Timnas Indonesia kumpul 31 Agustus 2024, 1 September 2024 ke Arab Saudi dan mulai latihan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah menentukan tanggal untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu akan berkumpul 31 Agustus 2024. Timnas Indonesia bakal berkekuatan 26 pemain untuk 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah Arab Saudi lebih dulu di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari berselang, Garuda bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan terbang ke Jeddah pada 1 September 2024 untuk menghadapi Arab Saudi. Sumarji menjelaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri, bakal bertolak ke Arab Saudi pada 31 Agustus 2024 malam waktu setempat. Timnas Indonesia disebutkan baru akan memulai latihan di Arab Saudi pada 1 September 2024 atau 4 hari sebelum melawan tuan rumah. Para pemain Timnas Indonesia yang dari BRI Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Lalu pada 1 September 2024 pukul 11.30 WIB, terbang ke Jeddah, ujar Sumarji. Kalau untuk pemain Abroad Timnas Indonesia, sudah berangkat dari negara masing-masing pada 31 Agustus 2024. Diharapkan semuanya sudah berkumpul semua sehingga pada 1 September 2024 telah bisa latihan, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk berhadapan dengan Arab Saudi. Sebab bek Wolverhampton Wanderers itu mendapatkan 2 kartu kuning di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain Timnas Indonesia yang dari BRI Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Lalu pada 1 September 2024 pukul 11.30 WIB, terbang ke Jeddah, ujar Sumarji. Kalau untuk pemain Abroad Timnas Indonesia, sudah berangkat dari negara masing-masing pada 31 Agustus 2024. Diharapkan semuanya sudah berkumpul semua sehingga pada 1 September 2024 telah bisa latihan, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk berhadapan dengan Arab Saudi. Sebab bek Wolverhampton Wanderers itu mendapatkan 2 kartu kuning di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pasang bendera Indonesia, Jairo Riedewald tiba di Indonesia pada September 2024 untuk jalani proses naturalisasi. Pasang bendera Indonesia di bio Instagramnya, pertanda Jairo Riedewald sang gelandang klub Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025, Royal Antwerp FC, itu akan tiba di Indonesia pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi. Jairo Riedewald membuat heboh pencinta sepak bola tanah air pagi ini. Untuk pertama kalinya, Jairo Riedewald menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya, Riedewald. Tak seperti pemain keturunan lain yang masih menyandingkan bendera Indonesia Belanda seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald hanya menaruh bendera Indonesia. Apa yang dilakukan Jairo Riedewald seakan menegaskan gelandang 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Meski tidak disebutkan siapa pemain keturunan yang dimaksud, sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Selain Jairo Riedewald, penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijostra, disinyalir juga akan mendarat di tanah air pada September 2024. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024, atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Kayak Arya Sinulinga, jika Jairo Riedewald benar didatangkan, betapa kuatnya lini tengah timnas Indonesia.